Tes, suara kedengaran ya. Baik, kita mulai. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada kitab Durusul Lughah li Ghairin Natiqina Biha. Dan pada malam hari ini kita telah sampai pada Ad-Darsu Sadis, pelajaran ke-6. Ya, namun sebelum kita masuk ke inti pembahasan pada pelajaran kita pada malam hari ini, ya, ada beberapa hal yang mungkin penting kami ingin sampaikan, yaitu bahwasanya saat ini kita belajar berada pada kelas dasar, ya, yang mana kelas dasar ini adalah pembentukan, ya. Apabila kita paham dari awal, maka insya Allah besar kemungkinan akan mudah bagi kita untuk memahami pelajaran-pelajaran selanjutnya biidznillah. Ya, menjahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka insya Allah, ya, maka sungguh kami akan tunjukkan, ya, jalan-jalan kami. Insya Allah apabila kita fokus, ya, dan serius mengulangi apa yang sudah dipelajari, ya, dan juga tidak lupa tentunya yang paling penting adalah berdoa meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan karunia kepada kita untuk memahami kitabullah dengan wasilah mempelajari bahasa Arab, ya. Karena pembelajaran bahasa Arab ini sama seperti belajar eh, pelajaran-pelajaran yang lain atau ilmu-ilmu yang lain yang dimana dibutuhkan kesinambungan, ya, dibutuhkan tadarruj atau step by step, ya. Wa man jahilal asla lam yusbibil far'a abada. Ya, dan barang siapa yang tidak mengetahui asal dari sesuatu maka dia tidak akan mencapai cabang-cabangnya atau pokok-pokoknya. Ya, seperti itu. Ya, kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita keistiqomahan dan memberikan kepada kita kemudahan untuk mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa kitab Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla fasahil umurana ya arhamar rahimin. Baik para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Uh, pada pelajaran ke-6 ini Ad-Darsu As-Sadis, ya. Kita akan mempelajari bab yaitu ismu isyaratin, ya, ismu isyaratin kata petunjuk hadhihi, ya, kata petunjuk hadhihi. Papan tulis jelas ya? Oke. Ismu isyaratin hadhihi. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Pada pelajaran pertama kita telah mempelajari ismu isyaratin, kata petunjuk hadza, ya, kata petunjuk hadza. Dan ini pada pelajaran pertama dari kitab Durusul Lughah li Ghairin Natiqina Biha, ya. Mungkin sedikit kita akan mengulangi apa yang sudah kita pelajari di pelajaran pertama, yaitu ismu isyaratin hadza, ya.
Hadza. Ini papan tulis kelihatan ya? Kelihatan Ustaz. Oke, baik. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ismu isyaratin hadza, ya. Hadza di mana kita sebutkan, ya kita mengulangi, hadza merupakan kata petunjuk yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu dengan beberapa kriteria. Ya, ini pelajaran kita pada pertemuan pertama. Yang pertama, jadi hadza adalah kata petunjuk yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu dengan beberapa kriteria. Kriteria yang pertama, ya, yaitu al al-qarib, ya, al-qarib untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Al-qaribu. Kemudian yang kedua, hadza adalah kata petunjuk yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang al-mufrad, ya, al-mufradu, yaitu tunggal, ya. Jadi untuk menunjukkan sesuatu yang sifatnya tunggal, bukan jamak atau bukan sesuatu yang lebih dari satu, dua, tiga ke atas ya. Kemudian yang ketiga adalah ismu isyarah, kata petunjuk yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang al-aqil, ya, al-aqil wa ghairul aqil. Ya. Untuk menunjukkan sesuatu yang di sini berakal, ya, akal ataupun tidak berakal. Oke. Kemudian yang terakhir, hadza adalah kata petunjuk yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang apa? Ada yang masih ingat? Mudzakkar Ustaz. Al-mudzakkar, ya. Al-mudzakkar. Al-mudzakkar. Al-mudzakkar yaitu kita sebutkan laki-laki, ya, atau maskulin ya. Ya. Nah, jadi ini yang kita pelajari pada pelajaran pertama ya, di mana hadza merupakan ismu isyaratin, kata petunjuk yang menunjukkan sesuatu yang memiliki empat kriteria. Yang pertama, tentu hadza menunjukkan sesuatu yang dekat, ya, karena hadza dalam bahasa Indonesia ini, ya, kita menunjukkan sesuatu yang dekat. Kemudian yang kedua, hadza digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sifatnya tunggal atau satu, jadi bukan dua atau bukan tiga. Kemudian kriteria yang ketiga, hadza digunakan untuk menunjukkan sesuatu, baik sesuatu tersebut berakal ataupun tidak berakal. Baik sesuatu itu adalah benda mati ataupun benda hidup. Kemudian yang terakhir adalah hadza merupakan kata petunjuk yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang di mana sesuatu tersebut adalah mudzakkar. Apa itu mudzakkar? Kita sebutkan bahwa dia memiliki jenis atau genre laki-laki ataupun kita sebut sebagai maskulin. Nah, pada pertemuan di malam hari ini, ya, kita akan mempelajari uh, ismu isyaratin, kata petunjuk hadhihi, ya, kata petunjuk hadhihi. Yang dimana kata petunjuk hadhihi, ya, itu hampir sama seperti kata petunjuk hadza, ya, kata petunjuk hadza. Di mana hadhihi juga digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat, ya, karena hadhihi dalam bahasa Indonesia disebut ini. Kemudian juga untuk menunjukkan sesuatu yang tunggal, ya. Kemudian hadhihi juga digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berakal atau tidak berakal, ya. Kemudian hadhihi, nah, disinilah perbedaan antara hadza dan hadhihi, ya. Hadhihi digunakan untuk menunjukkan sesuatu, yaitu al-mu'annats, al-mu'annats, al-mu'annats. Nah, jadi sini untuk perempuan, ya, ataupun feminin ya. Jadi secara garis besar
hadhihi hampir sama dengan hadza, yang dimana sama-sama digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat, kemudian menunjukkan sesuatu yang tunggal, menunjukkan sesuatu yang berakal ataupun tidak berakal. Perbedaan antara keduanya adalah hadza khusus untuk menunjukkan sesuatu yang uh, mudzakkar, sedangkan hadhihi digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang muannats, ya. Nah, sebelum membahas jauh tentang hadhihi, maka kita perlu untuk mengetahui perbedaan dari mudzakkar dan muannats, ya. Muannats dan mudzakkar umumnya digunakan untuk membedakan mohon maaf akramakumullah jenis kelamin atau jenis, ya, apakah dia termasuk laki-laki ataupun perempuan, ya. Mudzakkar adalah golongan kata yang menggambarkan sesuatu yang memiliki jenis laki-laki, ya, memiliki jenis laki-laki. Contoh seperti Muhammad, ya, Ahmad, Ali, ya, di mana Muhammad, Ahmad atau Ali, ya, adalah nama-nama orang, dan nama-nama orang tersebut dikhususkan untuk laki-laki. Maka Ahmad, Muhammad atau Ali ini masuk kategori mudzakkar. Sedangkan muannats adalah golongan kata yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memiliki jenis atau genre perempuan, ya, khusus untuk perempuan. Contoh dari muannats misalnya kita sebutkan ada nama Aisyah, Fatimah, ya, Khadijah. Ya, jadi contoh Fatimah, Khadijah, Aisyah, ya, di mana semua nama-nama ini adalah nama-nama perempuan, dan nama-nama perempuan masuk ke dalam kategori golongan kata muannats. Nah, ini secara garis besar, ya. Namun pengelompokan golongan kata mudzakkar ataupun muannats, ya, pada benda mati tetap diberlakukan, ya. Namun penggunaannya tidak berdasarkan pada, mohon maaf, jenis kelamin yang ada pada benda hidup, ya. Baik itu laki-laki atau perempuan, jantan ataupun betina. Ya, secara garis besar itulah perbedaan antara mudzakkar dan muannats. Nah, kemudian kita akan coba menjelaskan ciri-ciri dari mudzakkar dan ciri-ciri dari muannats, sehingga kita bisa membedakan, ya, bisa mengidentifikasi yang mana yang termasuk golongan kata mudzakkar dan mana golongan kata yang termasuk muannats, ya. Nah, kita mulai dari ciri-ciri isim muannats. Ciri-ciri isim muannats. Kita coba tulis, ya. Nah, ini insya Allah jelas, ya. Ciri-ciri isim muannats yang pertama adalah kita mulai dari muannats, ya. Muannats yang tadi kita jelaskan menunjukkan sesuatu yang memiliki jenis kelamin perempuan atau mungkin betina, ya, atau masuk kategori feminim. Dia memiliki tiga ciri-ciri, ya. Memiliki tiga ciri. Yang pertama, muannats, ya. Muannats, kata-kata muannats biasanya dimulai dengan ta al-marbutah. Dimulai dengan ta al-marbutah. Ya, ta al-marbutah ini seperti ini. Ya. Ya, ta al-marbutah. Contoh misalnya kita sebutkan tadi seperti, ya, Fatimah. Contohnya seperti Fatimah. Fatimatu. Ya, dimulai dengan Fatimatu. Atau mungkin, ya, jikalau ini adalah benda hidup atau yang berakal, mungkin kita sebut sebagai sayyaratun. Ya, ada juga kata sayyaratun. Sayyaratun. Ya, ada yang masih ingat apa artinya sayyaratun? Mobil. Mobil, ya. Jadi ciri yang pertama dari golongan kata atau kata yang termasuk ke dalam muannats, ya, yang pertama adalah mohon maaf ini salah, ya, bukan dimulai tapi diakhiri. Diakhiri dengan ta al marbutah. Jadi kata terakhir dari huruf terakhir dari kata tersebut, ya, adalah ta al marbutah. Seperti pada contoh, ya, jikalau dia termasuk benda hidup, misalnya nama orang Fatimah, Fatimatu,
ya, Khadijatu, Aisyatu, Zubaidatu, ya, dan lain sebagainya. Kemudian jikalau tidak termasuk benda hidup ataupun yang berakal, ya, seperti contohnya sayyarotun, ya, sayyarotun diakhiri dengan ta'al marbutah atau haqibatun, tas, ya, kemudian madrasatun, ya, sekolah. Di mana kata-kata sayyarotun, haqibatun, ya, madrasatun diakhiri dengan ta'al marbutah, ya. Maka ini menjadi salah satu ciri-ciri bahwa kata tersebut adalah kata Sok tersebut adalah sesuatu muannas. yang termasuk muannats, ya. Sok seselok wae sih. Baik. Kemudian yang kedua, ya. Ciri yang kedua adalah menunjukkan sesuatu yang memiliki arti wanita, ya. Menunjukkan sesuatu yang memiliki arti wanita. Seperti, ya, kalau Fatimah sudah jelas, ya. Kita tuliskan contoh lain, misalnya di sini wanita, ya, memiliki arti wanita. Memiliki arti wanita. Memiliki arti wanita. Seperti apa? Fatimah. Fatimah, ya, tentu orang yang memiliki nama Fatimah, ya, adalah perempuan. Atau mungkin nama lain seperti Aisyah, ya. Aisyatu. Aisyatu. Nah, Aisyatu adalah nama, ya, yang dia termasuk muannats karena memiliki arti wanita. Di samping dia juga memiliki tanda yang lain, ya, yaitu diakhiri dengan huruf ta al-marbutah. Kemudian ada juga nama, ya, seperti Zainabu. 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 Nah, Zainabu adalah nama, ya, nama orang yang disematkan untuk seseorang yang memiliki jenis wanita, ya. Meskipun Zainabu tidak berakhiran dengan, ya, kata Zainabu tidak diakhiri dengan huruf ta al-marbutah, namun dia memiliki arti wanita. Maka Zainabu, ya, adalah salah satu isim atau nama yang masuk ke dalam kategori kata muannats karena dia memiliki arti wanita. Tentu tidak ada kita temukan, ya, ada orang laki-laki kemudian namanya Zainab, ya. Atau mungkin contoh-contoh yang lain, ya. Selain Zainab, nama yang tidak berakhiran dengan ta al-marbutah, ya. Namun dia memiliki arti perempuan. Ada yang bisa memberikan contoh? Zainabu, Hindun, ya. Hindun. Ada yang tahu siapa Hindun? Nah, Istrinya. Istri Abu Sufyan. istri Abu Sufyan. Sufyan, ya. Yang dalam kisah diceritakan dulu, ya, beliau kafir bersama dengan Abu Sufyan. Kemudian, ya, sempat ada mauqif, ya, di mana beliau, ya, dendam terhadap paman Nabi Muhammad SAW, kemudian memakan, ya, hati, ya, isi perut dari paman Nabi Muhammad SAW, Hamzah. Namun kemudian beliau bertobat dan memperbagus tobatnya sehingga dikenal sebagai salah satu sahabiat. Hindun sama seperti Zainab, yang dimana akhiran dari kata Zainab ataupun Hindun tidak diakhiri dengan huruf ta al-marbutah, namun dia memiliki arti wanita. Maka Aisyah yang memiliki ta al-marbutah ataupun Zainabu Hindun yang tidak memiliki ta al-marbutah namun memiliki arti wanita masuk ke dalam kategori golongan kata muannats. Ya, sampai sini bisa dipahami. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga adalah sesuatu yang memiliki sesuatu yang berpasangan atau yang memiliki pasangan, ya, memiliki pasangan. Maksud dari memiliki pasangan ini seperti apa? Ya, contohnya seperti anggota tubuh kita yang berpasangan, tangan, kemudian kaki, kemudian telinga, ya, kemudian mata, ya. Jadi beberapa kata yang kata tersebut memiliki pasangan, ya, seperti anggota tubuh kita, tentu
anggota tubuh kita, kaki, tangan, ya kiri dan kanan itu berpasangan. Kemudian telinga, kemudian mata, ya. Selain dari anggota tubuh ada matahari, ya. Pasangannya apa matahari? Bulan. 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 Kalau pasangan bulan, Bintang. ya, ya. Jadi matahari dan bulan, ya, termasuk sesuatu yang berpasangan. Kemudian ada langit, pasangannya langit, Bumi. 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 Ya, jadi langit dan Siang. bumi, Malam. ya, siang dan malam, ya, siang dan malam. Tapi siang dan malam, ya, eh, nanti ada pembahasan tersendiri, ya. Artinya sesuatu yang berpasangan secara umum, ya, tentu kita berbicara tentang kaidah secara umum. Ya, makanya ada beberapa, ya, masya Allah, ya, ada beberapa akhwat yang bertanya atau ibu yang bertanya, kemudian, ya, saking ingin memahami, ya, kemudian mempraktikkan dengan beberapa nas-nas yang ada, itu sampai keluar dari beberapa kaidah yang kita kita sebutkan atau meluas dari kaidah yang kita sebutkan. Tentu ini adalah kaidah secara umum, bahwasanya sesuatu yang memiliki pasangan atau berpasangan, ya, berpasangan masuk dalam kategori golongan yang kita Muannas. sebut sebagai muannats, ya. Jadi telinga, mata, kaki, kemudian tangan, itu semua masuk ke dalam kategori muannats. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya, secara umum ini ada tiga tanda-tanda untuk mengidentifikasi apakah sebuah kata itu masuk ke dalam golongan muannats ataupun mudzakkar. Oke. Ini ciri-ciri muannats yang kita sebutkan, ya. Semua isim dengan kata-kata dengan tanda-tanda tersebut masuk ke dalam kategori muannats. Sedangkan mudzakkar, ya, adalah semua isim atau kata benda, ya, yang tidak yang menunjukkan pertama laki-laki, tentu saja, ya, kebalikan dari muannats. Kemudian adalah sesuatu yang tidak memiliki tanda-tanda seperti muannats. Jadi mudzakkar adalah kebalikan dari muannats. Bisa kita katakan bahwasanya secara umum, ya, sebuah kata yang tidak termasuk dengan ciri-ciri yang ada kita sebutkan tadi, maka dia masuk ke dalam kategori mudzakkar. Contoh, kita sebutkan Ahmad atau Muhammad, ya, Ahmad atau Muhammad. Tentu kita langsung bisa menghukumi bahwa Ahmad atau Muhammad, nama laki-laki, adalah kata yang masuk ke dalam kategori mudzakkar, ya, masuk ke dalam kategori mudzakkar. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi secara umum mudzakkar adalah benda mati, benda yang golongan katanya tidak diakhiri dengan huruf ta'al marbuthah, ya, ta'al marbuthah. Coba kita tulis, ya, untuk bisa membedakan. Berarti secara garis besar kita sebutkan tadi bahwasanya muannats adalah kata-kata yang memiliki tiga ciri-ciri ini. Sedangkan mudzakkar adalah kata yang tidak memiliki ciri-ciri ini, ya. Yang pertama, memiliki arti tidak diakhiri dengan ta'al marbuthah. Ketika ada kata Ahmad, Muhammad, maka dia tidak memiliki akhiran ta'al marbuthah, maka dia masuk kategori mudzakkar. Kemudian memiliki arti wanita, berarti mudzakkar adalah sesuatu yang memiliki arti laki-laki, ya, seperti misalnya Muhammad, ya, atau Ahmad, ya, atau benda mati. Kalau tadi benda mati tidak diakhiri dengan ta'al marbuthah seperti kitabun, kolamun, ya. Kemudian mindilun, semua kata-kata ini tidak diakhiri dengan ta'al marbuthah, maka dia termasuk mudzakkar. Kemudian benda-benda yang tidak memiliki pasangan atau tidak berpasangan, ya, tentu benda-benda yang tidak memiliki pasangan atau tidak berpasangan itu jauh lebih banyak daripada benda-benda yang memiliki pasangan, ya. Itu perbedaan antara mudzakkar dan muannats, ya. Makanya kita jelaskan terlebih dahulu mudzakkar, muannats, karena mudzakkar adalah asal,
ya adalah hukum asal. Oke. Namun ada beberapa pengecualian ya. Kita coba simpulkan ya. Jadi untuk mengidentifikasi antara perbedaan antara muannas dan mudzakkar, pertama dari mohon maaf jenis kelamin ya, jenis atau genre dari sesuatu. Jika laki-laki maka termasuk muannas atau mudzakkar? Mudzakkar. 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 Ya, mudzakkar. Nah, baik ya, namun di sini ada sedikit catatan ya. Nah, ketika dia menunjukkan laki-laki, maka dia termasuk mudzakkar. Namun ada pembahasan pengecualian di mana sesuatu yang memiliki arti laki-laki, ya, sini laki-laki, nama laki-laki. Ternyata kita temukan ada laki-laki, misalnya contohnya Muhammad ya, Muhammad. Oh, Muhammad. Tentu kita bisa menghukumi bahwa Muhammad adalah nama laki-laki, sehingga dia masuk ke dalam golongan kata mudzakkar. Namun ada nama laki-laki yang dimana dia diakhiri dengan ta al-marbutah, seperti nama sahabat ya, Tolha. Ada yang tahu siapa Tolha? Tolha ya. Jadi Tolha ini adalah nama laki-laki, namun dia berakhiran dengan ta al-marbutah. Nah, ta al-marbutah. Tentu dalam permasalahan ini ya, sebagaimana ciri-ciri yang ada pada mudzakkar muannas ya, ketika sesuatu memiliki arti wanita, maka kita bisa menghukumi dia masuk kategori muannas. Nah, begitupun dengan pembahasan pada mudzakkar. Ketika sesuatu ya memiliki arti laki-laki, Muhammad ya, baik dia tidak memiliki ta al-marbutah terakhir seperti Muhammad, maka dia mudzakkar, laki-laki. Ataupun dia memiliki ta al-marbutah di akhir ya, seperti Tolha. Ya, maka kita menghukumi bahwa Tolha nama laki-laki, berarti dia masuk kategori mudzakkar. Ya, masuk kategori mudzakkar. Sedangkan Fatimah memiliki dua tanda. Pertama dia ta al-marbutah. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa Fatimah itu bukan muannas karena Fatimah menunjukkan sesuatu yang memiliki arti wanita. Nah, seperti itu. Sedangkan sayyarotun ya, sayyarotun, madrasatun, kemudian haqibatun, dia adalah benda mati. Tentu benda mati tidak memiliki jenis kelamin ya. Jadi kita mengidentifikasi ya, atau mengidentifikasi dari tanda ya yang diberikan pada kata tersebut, yaitu huruf pada kata tersebut berakhiran dengan ta al-marbutah. Jadi cara untuk mengetahui mudzakkar dan muannas pertama dari jenis kelamin. Ketika dia menunjukkan arti laki-laki ya, baik dia berakhiran dengan ta al-marbutah seperti Tolhatu, ataupun tidak berakhiran dengan ta al-marbutah seperti Muhammadu, maka dua contoh ini adalah salah satu contoh dari mudzakkar. Nah, kemudian kedua, jika dia perempuan ya, ya muannas, baik diakhiri dengan ta al-marbutah seperti Aisyah, Fatimah ya, ataupun perempuan yang tidak diakhiri dengan ta al-marbutah, Hindun, Zainab ya, maka yang memiliki arti wanita masuk ke dalam kategori muannas. Nah, seperti itu. Dari jenis kelamin kita bisa membedakan ya. Meskipun dia ini ada ta al-marbutah, ada tidak memiliki ta al-marbutah ya. Nah, tapi kita bisa mengidentifikasi bahwa dia adalah sesuatu yang memiliki jenis kelamin laki-laki misalnya atau perempuan, seperti itu. Nah, kemudian cara untuk membedakan mudzakkar dan muannas ya, tadi kita bisa melihat tanda-tanda bahwa ada ta al-marbutah di akhiran kalimat, di akhiran kata pada muannas, dan pada mudzakkar tidak ada akhiran ta al-marbutah ya. Kemudian sesuatu yang berpasangan ya dalam bahasa Arab tentu masuk ke dalam kategori muannas.
Ini dia pembukaan tentang perbedaan antara muzakkar dan muannats. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Afan tanya Ustaz, Ya, silakan. kalau ada yang punya nama ulum gitu, masuknya mu'annas apa mudzakkar ya Ustaz? Yang memiliki nama Ulum, ulum, ya. ulum. Ya, Ulum itu kan ada yang perempuan, ada yang laki-laki juga. ya. Ya, jadi ulum itu asalnya barakallahu fiik. Ini insya Allah akan dibahas pada pembahasan jamak. Ya, masuk pada bab jamak. Karena ulum, ya, biasanya kita mendengar misalnya Bahrul Ulum, ya, ada nama Bahrul Ulum atau apa ya. Ya, biasanya dia menggunakan uh, idhofah. Jadi ada mudhaf ilaih, Bahrul Ulum, lautan ilmu seperti itu. Nah, saksi bahasan yang ditanyakan misalnya ulum, ulumun. Ini adalah jamak. Ulumun. Ini adalah jamak. Nah, sedangkan bentuk tunggalnya adalah ilmun. Ada yang tahu apa artinya ilmun? Ilmu, ya. Ilmun adalah bentuk mufrad atau tunggal, sedangkan ulum adalah bentuk jamak. Nah, apakah ulum dikategorikan mudzakkar atau muannats? Apakah ulum dikategorikan mudzakkar atau muannats? Ya, tentu dari kalau kita masuk ke bab yang jamak seperti ini, ya, ketika dia bentuk tunggalnya, ini bagi yang bertanya Ibu Zubaidah, ketika dia bentuk tunggal memiliki, ya, ketika dia bentuk tunggal ilmun masuk dalam kategori mufrad, mohon maaf, muzakkar, maka ketika dia jamak terbalik menjadi muannats. Itu dari segi susunan kata. Jadi dia berbalik. Nah, sebaliknya, jikalau misalnya ada kata tunggal, ya, kemudian dia berubah menjadi apa namanya? Berubah menjadi jamak, ya, itu kita harus lihat dulu ya, apakah dia masuk muannats ataupun mudzakkar. Ala kulli hal, ya, kalau misalnya ada orang bernama ulum, ya, ketika ulum tersebut ada laki-laki, tentu masuk mudzakkar. Kalau dia perempuan, ya, maka dia masuk ke dalam muannats, ya. Namun kalau misalnya dikatakan ulum dari segi susunan kata, maka ulum masuk kita kategorikan sebagai muzakkar, muannats, ya, muannats. Karena ketika dia mufrad, dia masih tetap pada hukum asalnya yaitu muzakkar. Karena tidak ada ta'al marbutah terakhirnya. Ya, kemudian ketika dia bentuk jamak, maka berubah dari muzakkar menjadi muannats. Tentu ini akan dibahas selengkapnya di bab jamak, ya. Kita tidak akan memasukkan satu permasalahan ke permasalahan yang lain sehingga membuat kita bingung, ya. Nah, seperti itu. Nah, ada pertanyaan lain sekitar muzakkar dan muannats? Ya Ustadz, mau bertanya tentang nama Maisarah. Kita kan kenal nama Maisarah itu khadimnya Khadijah yang mendampingi Rasulullah itu kan laki-laki ya Ustadz ya. Sementara Iya. kalau di Indonesia kebanyakan perempuan. Nah, apakah Maisarah itu di sana itu di Arab itu memang lazimnya laki-laki atau memang bisa dua-duanya gitu Ustadz? Uh, Kalau secara pribadi, ya saya tidak pernah menemukan ada saksi bahasan Maisarah kecuali itu tadi ya, khadim dari ibunda Khadijah, ya, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Maisarah. Ya, yang dimana Maisarah merupakan khadim, yang merupakan pembantu laki-laki Khadijah. Ya. Nah, apakah di Arab kemudian Maisarah digunakan untuk laki-laki atau perempuan? Nah, itu saya tidak tahu karena memang ya saya tidak pernah mendapatkan saksi bahasan untuk itu. Namun kita bisa menjadikan ya Maisarah yang merupakan khadim dari Khadijah radhiyallahu anha itu sebagai ya hujjah bahwasanya Maisarah itu disematkan untuk orang yang bernama eh, laki-laki, ya. Namun ketika misalnya kita temukan ya kemudian akhirnya banyak di antara mereka karena bahasa Arab tentu kembali kepada orang-orang Arab, ya, mereka yang lebih tahu terhadap bahasa mereka. Oh, Maisarah kami lebih menggunakan
kepada khusus kepada laki-laki misalnya. Maka tentu kita berhukum terhadap apa yang keluar dari lisan mereka, apa yang lisan mereka terbiasa. Seperti Tolha. Ya, Tolha ya tidak ada sependek pengetahuan saya. Kemudian ada Tolha baik dari sahabat yang mulia yang kita ketahui radhiyallahu an ataupun beberapa tabiin ya atau ulama yang menggunakan nama Tolha atau nama-nama orang Arab kemudian Tolha tersebut adalah perempuan. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Begitupun dengan Zainab, ya Zainab, ya persis ya kasusnya persis. Nah kita tinggal lihat apakah Zainab di Arab dipakai untuk laki-laki dan perempuan atau khusus kepada perempuan saja, tidak laki-laki. Dan dari situ kita bisa menghukumi. Ya untuk Maisarah, ya mungkin sementara kita menghukumi yang ada contohnya, yang ada saksi bahasanya adalah dia menunjukkan muzakkar. Ya. Kalau khairan Ustaz. Ya, amin. Nanti kita cari-cari ya nama Maisarah perempuan. Tapi memang Ya, di Indonesia sepertinya Allah alam perempuan. perempuan ya. Perempuan Ustaz kebanyakan. Perempuan. Karena memang ya sekali lagi bahasa Arab memiliki banyak perbedaan dengan bahasa Indonesia. Bahkan meskipun bahasa Indonesia itu adalah serapan dari bahasa Arab. Seperti yang ditanyakan tadi oleh Ibu Zubaidah, barakallahu fiha. Di Indonesia biasanya disebutkan misalnya seperti Zubaidah binti Fulan. Ibu Zubaidah binti Fulan. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia binti, bukan bintu. Benar. Ya. Seperti itu ya. Iya, iya. Ya, Ustaz. Harusnya bintu ya Ustaz ya. Nah, bagi yang mempelajari kaidah, belajar kaidah bahasa Arab, bisa mengidentifikasi satu-satu posisi kata. Seharusnya bintu berharokat kasroh atau dhammah. Zubaidatu bintu au binti fulan. Yang mana yang benar? Bintu ya. Nah, Pintu ya, Ustaz. tentu saja bintu. Kenapa bintu? Iya. Karena bintu adalah mudhaf, sedangkan fulan ya, ini Mudah. contoh misalnya ada Untuk Ibu fulan. Zubaidah yang lain di luar sana ya. Nama bapaknya kemudian Muhammad. Ya, nama Ibu Zubaidah yang di luar sana namanya mungkin Muhammad. Jadi Zubaidah tuh bintu Muhammadin. Seperti itu. Zubaidah tuh bintu Muhammadin. Zubaidah tuh asal ya. Kemudian bintu mudhafun. Nah, pertanyaannya, pelajaran kita al-idhafah, mudhafun. Tandanya dhamma atau kasroh? Doma. Berarti seharusnya Zubaidah tuh bintu Muhammadin. Ya. Tapi di Indonesia mungkin ada yang tulis paling banyak biasanya kalau lahir ya atau wafat gitu ya, ditulis Zubaidah atau nama lain misalnya Aisyah binti fulan pakai binti. Ya. Ini tentu serapan ya. Dan binti sudah menjadi kata serapan baku, dia berakhiran dengan huruf vokal i. Binti. Tadi saya lihat di kamus besar bahasa Indonesia memang binti, bukan bintu. Seperti itu. Barakallahu fiik. Ibu Sri Urfiah. Oke, ada pertanyaan yang lain? Hafan Ustaz, yang kemarin saya tanyakan itu kitab Buhoti Jadi atau kitab Buhoti Jata. Oke. Bagaimana Ustaz? Baik, itu insya Allah akan kita akhirkan ya. Kita selesaikan dulu pembahasan kita pada malam hari ini biar tidak tidak tercampur ya antara satu permasalahan dan permasalahan yang lain. Sekarang kita akan masuk ya, jika tidak ada pertanyaan tentang perbedaan muzakkar dan muannats, tentu kita akan terbiasa kemudian untuk membedakan antara muzakkar dan muannats ya ketika kita membaca kitab ini, dan insya Allah diselingi dengan beberapa latihan-latihan. Kita akan belajar membedakan, mengidentifikasi golongan ini, kata ini dia masuk ke kategori muzakkar.
kata ini masuk ke kategori muannats. Sebenarnya gampang ya, gampang. Apalagi dengan mengetahui ciri-ciri yang ada. Oke. Sekarang Itu kita akan masuk ke adarsus sadis. surga dan neraka juga masuknya mu'annas ya Ustaz. Surga dan neraka masuknya muannats. Kenapa, Bu? Pasangannya. Ada yang bisa jawab? Kenapa surga dan neraka masuk muannats? Pertama, Memiliki karena dia pasangan. berpasangan. Ya, surga dan Pasangan. neraka. Kalau berpasangan itu berarti sering disebut bersamaan ya. Surga dan neraka, langit dan bumi, matahari dan bulan, ya. Kemudian anggota badan yang ada kiri kanan. Nah, kemudian yang kedua, jannatun tersendiri, jannatun ya surga itu memiliki akhiran kata ta al Tak. marbutoh. Makanya ada sebuah candaan ya. Eh, coba lihat itu mudzakkar laki-laki ya, pasangannya an-naru. Sedangkan perempuan yang muannats coba lihat pasangannya al-jannatu surga. Jadi perempuan itu katanya surga, laki-laki itu neraka. Itu ada candaan sebagian orang ya. Nah, tentu tidak, keduanya sama-sama muannats ya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada kita coba baca ya, masuk ke kitab pada halaman ke-33 Adarsus Sadis. Tentu sebelum masuk ke pembelajaran baru, sangat dianjurkan untuk mendengarkan audiobook yang kami kirimkan. Karena itu akan membentuk satu kemampuan dari 4 kemampuan berbahasa, yaitu listening atau pendengaran. Kita terbiasa mendengar penutur asli Arab mengucapkan huruf-huruf, kata-kata, kalimat dalam bahasa Arab. Sehingga kita juga karena memiliki input, tentu bisa memiliki output dalam berbicara nantinya. Adarsus sadis. Oke. Kita akan coba baca dengan bergiliran. Kita akan tunjuk satu persatu ya. Sekalian kita akan melatihan membaca. Tentu kaidah-kaidah yang kita pelajari sebelumnya akan terus berkelanjutan pada bacaan-bacaan di pelajaran-pelajaran kita yang akan datang. Oke, kita mulai dari Ibu Sri Urpi, silakan. Ya Ustaz. Hada benu Hamidin wa hadhihi bintu Yasir. Baik. Oke. Jadi hadzabnu ya, jadi aslinya ibnu ya, ibnu. Dia diawali dengan hamzatul wasal. Nah, namun ketika dia diawali dengan sesuatu baik itu kata ataupun huruf, maka hamzatul wasalnya dianggap tidak ada atau hilang. Maka cara bacanya hadzabnu. Hadzabnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ketika tahqiq menjelaskan akhiran kata, atau bintu Yasir ketika waqaf. Barakallahu fiik. Lanjut. Bisa diterjemahkan Ibu Sri Urpi? Iya Ustaz. Ini putra Hamid dan ini putri Yasir. Oke. Hadza dan hadhihi seperti yang dikatakan Ibu Sri Urpi sama-sama memiliki arti ini dalam bahasa Indonesia. Tentu menunjukkan sesuatu yang dekat, kemudian jumlahnya satu, ya, atau tunggal, ya, satu anak, ya. Kemudian menunjukkan sesuatu yang baik yang berakal ataupun tidak berakal. Dalam teks ini tentu yang ditunjukkan adalah yang berakal. Namun perbedaannya ya pada peletakan muzakkar dan muannats. Satu menggunakan hadza, satu menggunakan hadhihi. Berarti ibnu masuk muzakkar atau muannats? Mudzakkar. Muzakkar. Sedangkan bintu muzakkar atau muannats? Iya, mu'annas. Muannas. Muannats. Karena ibnu anak laki-laki. Laki-laki sudah teridentifikasi. Bintu teridentifikasi perempuan. Ya. Kemudian Hamidun aslinya Hamid. Hamid nama laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki.
Nah, kemudian ya Yasir tentu di sini laki-laki ya. Namun yang menjadi sandaran penggunaan hadza adalah penunjukan anak. Jadi dia menggunakan idhofah juga. Anaknya Hamid, anak laki-lakinya Hamid, anak perempuannya Yasir. Ya. Jadi saksi bahasanya adalah pada anaknya. Ya, satu anak laki-laki muzakkar, satu anak perempuan muannats. Oke, bisa dilanjut Ibu Sri Urfi? Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Barakallahu fiik. Oke, bisa diterjemahkan? Putra anak laki-laki Hamid duduk dan Ya, anak perempuan Yasir berdiri. berdiri. Barakallahu fiik. Oke, jadi bisa diperhatikan di buku ya. Perhatikan di buku, coba kita share screen dulu. Nah, Ibnu Hamidin jalisun, Ibnu Hamidin jalisun, ya. Kemudian wa bintu Yasirin waqifatun. Jalisun sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, ya, yaitu duduk. Nah, kemudian waqifatun, ya. Mungkin ada yang bertanya atau ada yang mengingat. Sebelumnya kita pelajari ya waqifun, ya, waqifun. Ada yang masih ingat? Jadi waqifun. Nah, sedangkan pada konteks ya percakapan di sini menggunakan tambahan menjadi waqifatun, menjadi waqifatun. Nah, tentu ini ada rahasianya, ya, ada rahasianya. Pada pertemuan sebelumnya kita sebutkan bahwa kalau tidak salah mudarrisun, ya, mudarrisun waqifun. Ada yang masih ingat? Di halaman berapa? Halaman 15, Ustaz. Halaman 15. Iya. Coba kita lihat ya. Halaman wal mudarrisu waqifun. Ya, al waladu jalisun. Coba kita ke halaman 15. Nah, wal mudarrisu waqifun. Halaman 14 ya, bukan 15, halaman 14. Oke, coba kita sedikit mereview ya, merojaah biar menguatkan. Wal mudarrisu waqifun. Al mudarris artinya Guru guru. Kemudian waqifun artinya berdiri. berdiri. Nah, al mudarrisu waqifun. Pertanyaannya, setelah mempelajari ciri-ciri mudzakkar dan muannats, al mudarrisu, guru. Dia termasuk guru laki-laki atau guru perempuan? Guru laki-laki. Ya. Guru laki-laki. Karena kita bisa mendebak dia guru laki-laki dari susunan kata. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia perempuan. Apa itu? Iya. Ta'al marbuto pada akhiran. Ya, sehingga nah, kemudian ya kita sebutkan waqifun ini dia bentuknya apa? Dia adalah sifat. Ya, sifat. Jadi maksudnya mudarris sifat atau keadaannya dalam sifat atau keadaannya seperti apa? Nah, sifat atau keadaannya seperti apa? Keadaannya berdiri. Nah, dalam contoh ini ya, al-mudarrisu karena yang disifati adalah guru laki-laki, oke. Dia muzakkar, maka sifatnya dari segi susunan kata juga ikut menjadi muzakkar. Bisa dipahami sampai sini? Untuk masalah ini tentu kita akan pelajari secara deep saat menjelaskan tentang sifat-sifat. Namun sedikit kita akan singgung. Karena mungkin ada yang bertanya, kemudian kenapa di contoh ini, ya, di sini waqifatun. Padahal sebelumnya kita pelajari ada waqifun. Ya. Jadi rahasianya karena bintu yang disifati memiliki sifat atau keadaan berdiri. Maka sifat atau keadaan ini mengikuti ya
mengikuti golongan kata yang disifati. Yang disifati di sini adalah bintun dan dia termasuk muannats karena dia perempuan, maka ciri-ciri muannats diakhiri dengan ta al-marbuthah. Maka waqifatun di sini juga diberikan ta al-marbuthah sehingga kita bisa mengetahui bahwa waqifatun ini adalah sifat atau keadaan yang dimiliki oleh anak perempuan. Ya. Coba kita baca sekali lagi. Ibnu Hamidin jalisun. Berarti yang berdiri, yang duduk di sini adalah Ibnu Hamid. Ya, tidak ada keraguan dalamnya. Sedangkan wa bintu Yasirin waqifatun. Nah, kira-kira ya yang memiliki keadaan berdiri apakah bintun anak laki-laki, anak perempuan atau Yasir? Anak Anak perempuan Yasir. anak Perempuan perempuan. Yasir. Anak perempuan Yasir. Pertama karena konteks kalimat mengatakan seperti itu dan ciri-ciri sifat waqifatun diakhiri dengan ta al-marbuthah di mana ta al-marbuthah adalah kekhususan wanita, kekhususan muannats. Maka muannats kembali kepada bintun karena mereka sama-sama wanita. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah beriring dengan mempelajari ya contoh-contoh yang ada kita akan semakin mengetahui ya perbedaan antara muannats dan mudzakkar. Oke. Sampai sini jelas ya. Kita coba lanjut ke selanjutnya yang percakapan nomor 2 bisa dibaca Ibu Zubaidah. Man hadihi? Hadihi ukhtul muhandisi. Ya aidan. Pakai Ukhtu. kha. Hadihi ukhtul muhandisi. Oke. Lanjut. Ya aidan muhandisatun. La ya tabibatun. Barakallahu fiik. Man hadhihi. Jadi sebelumnya kita sudah pelajari man hadza. Siapa ini? Ya, man digunakan untuk menanyakan al-aqil atau ghairul aqil. Al-Aqil. Al-aqil. Ya, man hadhi? Siapa ini? Dan ini hadhihi berarti menanyakan muannats. Berarti setelahnya, jawaban setelahnya tentu menunjukkan sesuatu yang muannats. Ya, man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Ini adalah saudari perempuan insinyur. Oke. Ukhtu di sini muannas atau muzakkar? Muannas. Oke. Sedangkan al-muhandis. Muhandis apa artinya? Akar. Insinyur. Mudzakkar. Insinyurnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Insinyur laki-laki berarti dia Mudzakkar. muzakkar. Barakallahu fikum. Ya, jadi hadhihi ukhtul muhandisi. Menggunakan hadhihi karena yang kita tunjuk bukan muhandisnya. Bukan muhandisnya, tetapi yang kita tunjuk adalah saudari muhandis. Hadhihi ini yang kita tunjuk adalah saudarinya muhandis. Dan saudarinya muhandis laki perempuan dan perempuan muannats. Maka ismu isyarah, kata petunjuk yang cocok adalah hadhihi dan bukan hadza karena hadhihi untuk muannats. Nah, selanjutnya ahia aidan muhandisatun. Harfu istifhamin, huruf istifham yang menunjukkan pertanyaan yaitu Apakah? apakah dan ketika ditanyakan apakah jawabannya cuma 2. Baik, la atau na'am. Ya, jadi jawabannya cuma 2, la atau na'am. Tidak ada jawaban ketiga. Ya. Ahia, apakah? Hia artinya dia. Kalau sebelumnya kita mempelajari ada kata huwa. Ya, ini saya hapus ya. Insyaallah bisa dipahami. Sebelumnya kita mempelajari ada kata huwa. Ada yang masih ingat apa artinya huwa?
Dia, Dia, laki-laki. dia untuk laki-laki. Untuk laki-laki, barakallahu fikum. Selanjutnya di sini ada hiya. Nah, dengan membaca konteks yang ada hiya yang juga artinya dia, untuk laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan, ya. Perempuan, hiya. Jadi bisa kita bedakan di sini huwa adalah kata ganti ya untuk sesuatu yang dia itu laki-laki atau mudzakkar. Sedangkan hiya adalah kata ganti untuk perempuan yang dimana dia adalah muannats. Ahia, karena yang ditanyakan dia di sini muhandis atau saudari muhandis? Saudari muhandis. Saudari muhandis. Jadi, apakah dia yaitu saudari muhandis? Aidon, apa artinya aidon? Bisa ditulis ya, juga. Juga. Dan juga muhandisatun, insinyur. Nah, Perempuan. di sini kita kembali lagi menguatkan ya tentang perbedaan antara mudzakkar dan muannats. Apakah dia juga insinyur? Kurang lebih seperti itu ketika kita menerjemahkan. Apakah dia juga insinyur? Sekarang pertanyaannya, insinyur di sini yang muhandisatun laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya, mudzakkar atau muannats? Mu'annas. Barakallahu fikum. Ya. Insya Allah sudah bisa dipahami ya. Jadi muhandisatun juga sama artinya insinyur. Nah, namun bedanya di akhiran kata ada ta'al marbutah dan ini menunjukkan memberikan isyarat kepada kita. Kita bisa mengidentifikasi bahwa insinyur di sini adalah perempuan karena dia muannats dan bukan laki-laki. Ya. Kemudian yang selanjutnya la. Ini jawabannya berarti tidak. Dia tobi batun. Oke. Apa artinya tobi bun? Masih ingat pertemuan sebelumnya tobi bun? Dokter laki-laki. Dokter laki-laki. Dokter perempuan. Tobi bun pada pertemuan sebelumnya dokter laki-laki. Laki-laki. Hari ini kita bertemu dengan dokter perempuan. Nah, ketika Dia ingin dokter perempuan. ketika kita mengucapkan dokter laki-laki tobi bun. Nah, namun ketika kita ingin mengucapkan dokter perempuan tobi Batun. batun. Tobi Ditambahkan ta al marbutoh. Butoh. Ta al marbutoh. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya ada beberapa kata ya. Ada beberapa kata kemudian ya ini saya hapus lagi ya. Ada beberapa kata seperti misalnya contoh ya yang barusan tobibun. 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 Kemudian ada tobi batun. Nah, ada beberapa kata kemudian yang hampir sama, namun perbedaannya terletak pada huruf terakhir dari setiap kata tersebut. Contohnya tobibun dan tobibatun. Ya, tobibun tidak diakhiri dengan ta al marbutoh, sedangkan tobibatun diakhiri dengan ta al marbutoh. Nah, dan sudah kita pelajari bahwasanya ta al marbutoh merupakan kekhususan dari muannats. Ya, sehingga kita bisa menghukumi bahwa tobibun ya, tobibun adalah sesuatu yang ditujukan untuk laki-laki. Dia mudzakkar karena tidak ada marbutoh. Sedangkan tobibatun untuk muannats, untuk perempuan. Nah, tentu ini adalah suatu hal yang spesial dalam bahasa Arab ya karena dibedakan antara jadi betul-betul spesifik ada yang laki-laki ada yang perempuan. Sedangkan kalau di bahasa kita misalnya dokter, kita katakan dokter seperti itu ya. Ketika tidak memberikan tambahan keterangan laki-laki atau perempuan, maka kita tidak akan bisa mengetahui dokter itu laki-laki atau perempuan. Sedangkan di bahasa Arab, ya ketika kita diucapkan tobibatun, dokternya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Ya, ini termasuk salah satu rincinya bahasa Arab ya. Ya, ini salah satu keistimewaan dalam bahasa Arab. Jadi coba kita tarik mengkiaskan terhadap beberapa kata yang kita pelajari sebelumnya, khususnya di profesi misalnya. Kita sebut ada
guru. Nah, ada yang masih ingat apa bahasa Arab guru? Mudarris. Mudarrisun. Nah, sekarang kalau kita katakan mudarrisun, dia laki-laki atau perempuan? Laki. Laki-laki. Sekarang, guru perempuan. Mudarris. Mudarrisatun. Rumusnya bagaimana? Nah, dari asal, ya, sebenarnya kita mempelajari banyak asal ya, karena seperti kita katakan bahwa muzakkar itu asal. Tobibun. Ya, tobibatun. Maka rumusnya, ya, sebelum menambahkan ta'al marbuto di akhir kalimat, ya, di akhir kata maksudnya, maka huruf sebelum ta'al marbuto dijadikan fathah. Dijadikan fathah. Contohnya apa? Tadi seperti mudarrisun. Mudarrisun. Sekarang kita ingin menjadikan dia sebagai contoh, sebagai bentuk muannats. Kita ingin menunjukkan bahwa guru di sini adalah perempuan. Berarti kita katakan mudarrisatun. Jadi huruf sebelum ta al marbuthah dijadikan fathah. Tobibun, tobibatun. Mudarris, mudarrisatun. Kemudian apalagi yang tadi muhandis, muhandisa, satun. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi udah bisa dirubah. Coba kita rubah misalnya tolibun. Tolibun, siswa. Tolibatun. Tolibatun. Libatun, ya, tolibun, tolibatun. Ya, seperti itu. Sebelum ta al marbuthah dijadikan fathah. Nah, contoh yang lain misalnya. Mudirotun. Ya, mudirun. Mudirun. Ya, mudir, kepala sekolah. Sekarang kepala sekolahnya ternyata akhwat. Kepala sekolahnya perempuan. Berarti Mudirotun. mudirotun. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya. Kemarin kita sudah pelajari ada juga ustadzun. Dia ustadz. Ustadzun. Sekarang ustazah. Nah, berarti dalam bahasa Arab Ustajatun. Ustajatun. Ustadzatun. Za-nya dijadikan fathah karena dia adalah huruf sebelum ta'al marbuthah. Ya, tarik dan kiaskan pada bentuk-bentuk ya yang hampir sama seperti ini. Tobibun, tobibatun, muallimun, muallimatun, mudarrisun, mudarrisatun, ya. Tolib, tolibatun, ustadun, ustadatun, mudirun, mudiratun, ya seperti itu. Muslim, Muslimatun. muslimatun, mukminun, Mukminatun. mukminatun. Nah, mukminun, mukminatun, muslimun, muslimatun. Kafirun, Kafirotun. kafiratun. Musyrikun, Musyrikatun. musyrikatun. Ada yang bisa ingat musyrikah di dalam Al-Quran? Kata musyrikah. Ya, artinya kalau udah membaca Al-Quran, oh musyrikah. Ini yang lagi dibahas ini golongan saya. Misalnya mu'annas. Ya, berarti di ayat itu sedang menceritakan seorang wanita yang musyrik. Ya, seperti itu. Ya, kafirotun misalnya ya. Kafirotun dan sebagainya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut di contoh nomor 3. Silakan dibaca siapa? Bapak Tito. Saya rotun manhadihi. Oke. Bapak Tito yang benar sayyarotun man hadhihi atau sayyarotu man hadhihi. Saya rotu, Ustaz. Doma atau domatain? Domah, Ustaz. Barakallahu fi karena dia mudhaf. Jadi mudhaf ilaih. Sayyarotu man. Mobil siapa? Mobil siapa? Sama kalau kita katakan sayyaratu Ahmadin. Sayyaratu Ahmadin. Sayyaratu Muhammadin. Sayyaratu yang awalnya dhammatain dihilangkan tanwinnya, yang tersisa adalah dhammah. Sama seperti ini. Sayyaratu man. Mobil siapa? Ya, siapa di sini menggantikan nama ya.
Sayyaratu man. Dia masuk idhofah juga. Mudhaf ilaih. Oke. Lanjut, Pak Tito. Hadhihi. Hadihi sayaratul mudiri. Oke. Barakallahu fiik. Hadhihi sayyaratul mudiri. Bisa diartikan, Pak? Ini mobil kepala sekolah. Oke. Ini mobil kepala sekolah. Ya. Sayyaratu man hadhihi. Nah, kenapa tidak dikatakan sayyaratu man hadza? Karena ada tak marbutoh. Ya, karena di sayyaratun ada ta'al marbutoh, dan ta'al marbutoh merupakan salah satu ciri bahwa dia ini termasuk mu'annas. Maka ketika dia mu'annas, kata isyarat atau kata tunjuk yang cocok adalah hadhihi. Ya. Makanya dikatakan hadhihi sayyaratul mudir. Kalau tas, hadhihi haqibatun. Kemudian penghapus, hadhihi mimsahatun. Nah, kemudian sekolah, hadhihi madrasatun. Sedangkan kalau kolamun, hadza kolamun, pulpen, buku, hadza kitabun. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya bisa dibaca yang keempat, Ibu Ummu Fathan. Nah, Ustaz. Ma hadhihi Mhm. hadhihi miqwatun. Baik. Bisa diterjemahkan? Apa ini? Mhm. Ini setrika. Setrika. Ya, ini ada gambarnya ya. Bisa ditulis juga terjemahannya. Oke, dilanjut di halaman ke selanjutnya. Halaman 34. Ada lanjutannya. Liman hadhihi? Oke. Hadhihi li Khalidin. Oke. Bisa diterjemahkan? Punya siapa ini? Mhm. Ini punya Khalid. Oke. Punya siapa ini? Punya siapa ini? Li. Li itu kepunyaan, ya. Kepunyaan. Li adalah huruf yang digunakan untuk memberikan keterangan kepunyaan. Nanti pembahasan tentang li juga kita akan bahas secara lengkap saat membahas tentang ya lam ini ya, lam yang menunjukkan kepemilikan. Artinya li punya, man siapa, liman punya siapa, hadhihi ini kembali kemana, Ummu Fathan? Ke setrika, Ustaz. Miqwatun. Mikwatun muannas atau muzakkar? Muannas. Muannas. Falidzalika di sini pakai hadhihi. Hadhihi. Ya, hadhihi ya setrika ini. Karena tadi sudah disebutkan mikwatun. Ya. Bisa kita ucapkan hadhihi ini tanpa menyebutkan setrika. Ya, karena konteks kalimat ya, sudah diketahui. Barakallahu fiik. Oke, selanjutnya silakan dibaca Ibu Erna. Ada rojatu anasin hadhihi. Oke. La hajihi darojatu ammar. Hajihi jadidatun. Oke. Wadarojati insun kodimatun. Wadarrojat. Insu Coba diulang yang ketiga ini. wadarojatin wadarojatin insu. Apa? Nah, kalau ini ya Kodimatun. tadi di sini Anas ya, di sini Anas berarti yang di sini juga Anas. Oke. Nah, sekarang darrojatu atau darrojati? Darajatu. Darojatu. Oke. Darrojatu Anasin Anasin kodimatun. Qodimatun. Oke, bisa diulangi Bu yang ini? Wadarojatu anasin kodimatun. Oke. Jadi darrojatu ini ya masih bab idhofah. Darrojatu
mudhafun dhammah. Kemudian anasin, ya, anasin di sini nama orang, ya, dan dia adalah mudhaf ilaih, maka mudhaf ilaih dia kasroh. Oke. Anasin. Ini ada nama baru ya, Anasin. Aslinya adalah Anasun. Ya, siapa yang kenal Anas pada zaman Rasulullah? Siapa dia? Anas bin Malik Anas bin Malik radhiyallahu an. radhiyallahu anhu. Siapa dia? Siapa beliau? Khadimnya Rasulullah ya Ustaz ya. Khadim Rasulullah. Tuh kata beliau, khadim tu Rasulullah berapa tahun? Berapa ya? Khadim tu Rasulullah sekian-sekian tahun. Fala yaqulanna, ya, fala yaqulanna lima la taf'al hakadha wa lima taf'al hakadha qat abadan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Anas radhiyallahu an. Kata Anas, saya menjadi khadim atau saya membantu khidmat kepada Rasulullah selama belasan tahun. Ya, selama belasan tahun atau mungkin puluhan tahun. Ya, bisa dilihat lagi hadisnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan sekalipun, wahai Anas, kenapa kau tidak lakukan ini dan kenapa kau lakukan ini? Ini kalau ditadabur ya, Bapak Ibu sekalian, tidak mengatakan kepada orang yang sejajar dengan kita, apalagi orang di bawahan kita, orang yang menjadi tanggungan kita, kenapa kamu kerjakan ini? Kenapa kamu tidak kerjakan ini? Itu sungguh sangat sulit ya. Apalagi atasan kepada bawahan. Orang tua kepada anak misalnya. Orang tua atau ya kepada orang yang di bawahnya. Ya. Jadi Rasulullah benar-benar menghargai Anas, ya. Tidak pernah mencela Anas ketika tidak mengerjakan sesuatu dengan maksimal, dan tidak pernah menyalahkan Anas ketika berbuat sesuatu yang tidak dipinta oleh Rasulullah. Ini sungguh sulit. Coba dipraktekkan. Tentu kita akan merasa sangat sulit untuk tidak mengatakan ke orang, kenapa kamu kerjakan ini? Kenapa tidak kerjakan ini? Ya, apalagi perempuan. Perempuan, Abi, Abah, kenapa sih nggak kayak gini? Seharusnya kayak gini. Nah itu, Masya Allah. Ya, Anas. Jadi ada ro jatuh. Ya, jadi ro-nya panjang ya. Ada ro jatuh. Ya, ini adalah kosakata baru. Ada ro jatuh. Anasin hadihi. Ada ro-nya panjang. Ada ro jatuh anasin hadihi. Nah, darroja. Mal ma'ana darroja? Ada yang tahu? Sepeda. Sepeda. Barakallahu fikum. Ini ada gambarnya, Masya Allah. Sepeda ya. Apakah ini sepeda Anas? Ya. Apakah ini sepeda Anas? Seperti itu ya terjemahannya. Jawabannya cuma dua, na'am atau la. Ya, dari sini jawabannya la. Hadhihi darrajatu Ammarin. Nah, menggunakan hadhihi karena yang ditunjuk adalah darrajah. Hadhihi kita sebutkan tadi adalah kata petunjuk untuk muannats. Ya, untuk yang untuk muannats ya. Hadhihi untuk menunjukkan sesuatu yang muannats. Ya, dia ditandai dengan ta al-marbuthah pada akhir kata. Nah, kemudian hadhihi jadidatun. Ada yang masih ingat apa arti dari jadidun? Sebelumnya kita udah pelajari tentang baru. Barakallahu fikum. Baru sama karena dia keadaan, kondisi, hal seperti sebelumnya waqifun, jalisun. Waqifun, waqifatun. Jalisun, jalisatun. Jadidun, jadi datun, ya. Jadi datun gitu. Waqifun, waqifatun, jalisun, jalisatun. Jadidun, jadi datun. Khadimun, khadimun, khadimatun. Masya Allah. Ya, ustadun, ustadatun. Jadi tadi jadidatun sifat, hal, keadaan, dia menjadi ta al-marbuthah. Kenapa? Karena yang disifati juga mu'annats. Ya, insya Allah bisa dipahami sampai sini ya. Wadarrojatu Anasin qadimatun. Sedangkan sepeda Anas itu udah lama. Ya, seperti itu. Kita coba selesaikan. Ada berapa? Tinggal 4 ya. Oke, kita baca cepat.
Silakan Pak. Sini tadi ada Pak Saiful. Ya, bisa dibaca. Sa'atu Ali. Hiya jamilatun jiddan. Oke. Hadhihi sa'atu aliyin. Ya, dia jamilatun jiddan. Jiddan. Ya. Ini adalah jam Ali. Ya. Dia udah kita bahas tadi, jamilatun jiddan. Jamil. Sebenarnya jamil artinya bagus. Ya, cantik. Ya, keren. Jiddan banget atau sekali. Artinya dia atau jam itu bagus banget. Ya, bagus sekali seperti itu. Bisa ditulis ya. Kemudian selanjutnya silakan dibaca siapa yang belum. Oke, kita ulang dari Ibu Zubaidah. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Oke. Al mil'aqatu fil qidri. Nah, barakallahu fiik. Bisa diterjemahkan? Ini. Nah, mil'aqatun Sendok. ini. Sendok. Ini sendok dan ini Kidron apa ini. ya Ustaz? Kidron ini Mangkok. apa? Ibu-ibu lebih Mangkok tahu ya. ini kidron. Mangkok. Kidron itu Panci. panci, ya. Oh, panci. Panci. Oh, ini pancinya seperti ini ya bentuknya. Ya, jadi hadhihi mil'aqatun ini adalah sendok. Dia sendok mil'aqatun berarti dia muannas. Wa hadhihi kidrun. Nah, wa hadhihi kidrun. Dan ini adalah panci. Al mil'aqatu fil kidri. Pertanyaannya, kidrun menggunakan hadhihi. Berarti kidrun juga termasuk Mu'annas. muannas. Tentu Kenapa dia mu'annas ya Ustaz? tentu dia bukan benda hidup. Kemudian memiliki jenis kelamin perempuan. Terus dia bukan masuk kategori karena akhiran kalimatnya ta'al marbuto. Karena kidrun nggak pakai ta'al marbuto. Berarti satu-satunya kita bisa ya menjadikan dia ciri-cirinya muannas adalah memiliki pasangan atau berpasangan. Nah, kira-kira apakah panci ya adalah sesuatu yang berpasangan? Wallahu alam. Ya. Bisa jadi dia masuk ke kategori itu. Ya. Atau kalau tidak, ya, bahwa ada beberapa kata yang orang Arab, nah ini perhatikan, orang Arab menjadikan kosakata itu mutlak dia adalah muannas. Pokoknya mereka anggap di bahasa mereka itu muannas. Kan suka-suka mereka, itu bahasa mereka. Mereka jauh lebih tahu tentang bagaimana bahasa mereka. Dan ternyata kita dapati bahwa mereka menempatkan kidrun itu ke kategori muannas. Ya, ini bisa dicatat. Nah, ini pentingnya belajar. Insyaallah. Ya, selanjutnya dua yang terakhir Ummu Fathan. Nah, Ustaz. Hadhihi baqaratul fallahi. Terjemahkan. Ini sapinya petani. Sapi Petani. harus spesifik. Sapi apa? Betina? Sapi jantan? betina petani. Kenapa betina? Ada Karena tambah butoh. nah, dari sini udah bisa diketahui. Hewan ketika disebutkan misalnya suratul Baqarah, surat sapi. Nah, sapi yang dimaksud di situ yang di Bani Israel, ya, yang diceritakan di Bani Israel itu panjang bener. Itu sapinya yang disembah itu ya, mohon maaf, yang dijadikan ini ya persembahan betina atau jantan? Betina. Nah, fallahi di sini artinya petani. Terakhir hadza anfun. Ini hidung, wahada famun. Jadi ini anfun hidung, ini famun, ya. Famun bibir ya. Bibir. Nah, hadhihi udhunun. Ini udhun. Hadhihi udhunun, telinga.
Kenapa pakai hadhihi? Berpasangan kiri dan kanan. Wa hadhihi ainun. Ini mata. Ainun mata. Nah, dia berpasangan kiri dan kanan. Begitupun dengan hadhihi yadun. Ini yadun. Yadun. Yadun berpasangan kiri dan kanan. Wa hadhihi rijlun. Ini rijlun. Ya, berpasangan. Jadi di sini diberikan contoh ada beberapa kata yang berpasangan, dia masuk kategori mu'annats. Oke, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin pertanyaannya kita keep dulu ya. Insya Allah bisa ditanyakan di pertemuan yang akan datang. Atau kalau misalnya butuh jawaban yang cepat bisa di Japri. Dan kita akan bahas kembali ketika belajar di pekan depan. Ketika Allah berikan kita umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Amin wa iyyakum. Jazakumullahu khairan.